Selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Lausa berharap anak-anak di rumah pasti itu sangat sehat dan juga sangat semangat dan juga imannya bertumbuh semakin dalam dan juga setiap hari. Nah, karena apa ya? Tuhan Yesus itu sayang loh sama kita semua. Sama siapa aja lagi? Sayang sama papa mama, sayang sama opa oma, dan juga sayang sama om dan tante dong tentunya, dan pokoknya semua seluruh keluarga kita. Nah, oleh karena itu Lausa mau tanya nih, karena anak-anak itu udah sangat dicintai Tuhan ya. Anak-anak masih ingat gak ya, ini tuh di bulan apa? Oh iya, di bulan Agustus. Wow, kita udah masuk di bulan Agustus. Lausa masih bangga loh, anak-anak itu masih semangat banget mengikuti ibadah online. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lausa mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Fokus dan siapkan hati anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Let's pray. The Lord Jesus, thank you for today. We have great time for Sunday school. We want to learn new things. Help us to understand. Bless our share and bless us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih ya Michelle atas doanya yang sangat luar biasa ini. Nah, karena sudah semangat nih, Lausa sekarang mau mengajak anak-anak untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya selama ini. Nah, sekarang anak-anak sambil duduk, kita mau menyanyikan lagu Praise Him ya. Anak-anak tetap ikutin gerakannya Lausa ya, meskipun dalam kondisi duduk, oke? Anak-anak itu nyanyinya sangat semangat ya, penuh semangat sekali. Wah, Lausa seneng deh. Oh iya, Lausa lupa kalau ternyata hari ini tuh ada yang nungguin Lausa loh. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak ya siapa? Oh, halo di sana. Hai Eslin. Hai Lausa. Hai teman-teman. Senangnya
pagi ini kita masih bisa memberikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan Yesus, Ashley mau memberikan salam 3S buat kita semua dulu ya. Sehat, semangat, sukacita. Ayo teman-teman ikuti Ashley ya. Sehat, semangat, sukacita. Sekali lagi ya teman-teman. Sehat, semangat, sukacita. Beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang menjadi misionaris kecil. Ashley mau menjadi misionaris kecil dengan cara mendoakan suku-suku di Indonesia supaya mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Kalau teman-teman mau menjadi misionaris kecil dengan cara apa? Aurel mau jadi misionaris kecil dengan cara memberitakan Injil kepada sepupunya Aurel. Kami ingin menjadi misionaris kecil dengan cara mendoakan dokter yang menyembuhkan pasien corona dan juga supaya ilmuwan bisa menemukan obat virus corona. saya mau menjadi misionaris kecil dengan cara mendoakan orang yang sakit. Sister mau jadi misionaris kecil dengan selalu semangat sampai school. Aku mau menjadi misionaris kecil dengan cara menceritakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada teman-temanku. Saya mau jadi misionaris kecil dengan rajin membaca Alkitab dan membagikan firman Tuhan ke banyak orang yang belum percaya. Wah, banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk menjadi misionaris kecil ya. Oh ya, untuk menjadi misionaris kecil, kita juga perlu terus belajar, melakukan apa yang baik dan benar agar hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Yuk kita nyanyikan lagu Jump 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 into the Light. Bangkit berdiri ya teman-teman.
baik dan benar karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih dan kuasa. Dia adalah Allah yang super wonderful. Yuk kita nyanyikan lagu Super Wonderful God. Masih dengan tetap berdiri ya teman-teman. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Oh iya, Gauso Meme dan teman-teman, kok cepat sekali ya? Tahu-tahu kita sudah ada di bulan Agustus dan besok adalah tanggal 17. Berarti besok adalah ulang tahun bangsa kita. Yeay! Wah, Eslin pinter banget ya. Dan bener loh, besok itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Wow. Nah, sebab itu sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus selalu mengingat kebaikannya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia kita ini. Oh, begitu ya Lausa. Terus, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kemerdekaan Indonesia? Nah, Eslin dan anak-anak di rumah, Lausa mau kasihin tahu nih caranya kita untuk bisa berterima kasih. Dengan cara kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan atas negeri ini. Tuhan Yesus itu sudah menolong negeri ini. Nah, kita juga harus mendoakan negeri ini supaya negeri ini penuh dengan aman dan penuh damai. Nah, oleh karena itu, kita juga bisa mendoakan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan juga para staf dan para menteri-menterinya untuk bisa diberikan hati yang penuh kesabaran dalam memimpin.
Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita semua berdoa bersama untuk semua hal tadi? Juga kita berdoa untuk kondisi Indonesia sekarang supaya Tuhan Yesus menolong Indonesia dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Agar pandemi ini segera selesai dan kami semua anak-anak dapat kembali bersekolah, ke gereja, dan bisa jalan-jalan lagi. Good, Eslin. Sebagai anak Tuhan yang baik dan juga sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus melakukan hal-hal yang sangat baik untuk bisa membangun negeri Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, yuk Elsa mau ajak anak-anak untuk nyanyikan lagu yaitu Laskar Kristus. Wow, itu keren banget ya kalau kita jadi laskarnya Tuhan Yesus. Cool. Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, Elsa mau mengajak anak-anak untuk kita berdoa untuk bagi bangsa ini. Yuk, sekarang anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang ada di surga. Kami hari ini berdoa terkhusus untuk mendoakan bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Terutama untuk para dokter, para perawat, dan juga para pasien yang di luar sana sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Dan juga sertai para pemimpin kami dan para menteri dan juga seisi di dalam pemerintahannya untuk bisa diberikan hati yang penuh kesabaran dalam memimpin dan melakukan tugas mereka dalam negeri ini ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin Elsa yang akan mengajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah anak-anak. See you next week. Halo adik-adik. Siapa yang di sini kangen sekolah minggu lagi bareng-bareng sama teman? Iya, semuanya kangen ya. Masa Sacan juga kangen ketemu sama adik-adik semua. Ya, tapi belum bisa ya, nggak apa-apa ya. Kita masih mau bersyukur ya sama Tuhan. Karena walaupun kita di rumah masing-masing,
kita masih bisa sekolah minggu. Ya, tadi adik-adik sudah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya untuk dengar cerita Alkitab. Betul. Nah, kalau mau dengar cerita Alkitab, biasanya apa dulu yang dilakukan? Ngapain dulu? Iya, udah hafal semuanya ya? Udah tahu ya? Kita mau berdoa. Kalau berdoa tangannya gimana? Dilipat. Mana semuanya? Udah lipat tangan belum? Pintar semuanya. Sudah lipat tangan ya? Nah, terus matanya ditutup. Ya, ikuti Sasan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik Sasan bawa sesuatu loh. Bawa apa ya? Bawa apa itu ya? Bawa apa itu? Ada yang tahu nggak bawa apa itu ya? Ini loh. Bawa topi ya. Tapi bukan topi sembarangan. Siapa ya yang biasanya pakai topi ini? Siapa yang bisa pakai topi ini? Tahu nggak? Terus biasanya juga bawa ini namanya borgol, bawa borgol. Siapa ya biasanya ya? Terus orang ini juga biasanya naik mobil, ada lampunya, terus bisa bunyi uwi 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 uwi. Siapa? Iya, tahu semua ya? Polisi. Betul, polisi. Polisi itu ada yang boy ya, bapak polisi ya. Ada yang girl juga loh, ada yang cewek juga ya, ibu polisi ya. Nah, biasanya ngapain polisi itu? Biasanya tangkap orang yang jahat. Kalau udah ditangkap, diikat ya pakai borgol ya, tangannya diikat, terus ngapain? Dibawa ke penjara. Ini penjara tuh kayak gini ya, ada pagernya supaya mereka nggak bisa lari ya. Pintunya dikunci juga ya, dimasukin terus tutup, pintunya dikunci ya. Terus bapak polisi atau ibu polisi juga biasanya jaga-jaga ya, supaya mereka nggak bisa kabur ya. Orang jahatnya supaya nggak bisa kabur ya. Tapi adik-adik tahu nggak, di Alkitab ya ada 2 bapak ya yang lakukan perbuatan baik tapi di penjara. Siapa ya? Ini dia, Bapak Paulus. Siapa? Bapak Paulus. Ya. Sama ini, Bapak Silas. Siapa? Bapak Silas. Ya. Nah, Bapak Paulus sama Bapak Silas ini ngapain ya sehari-hari ya? Nah, mereka ini melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu segala hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Lagi ya, melayani Tuhan itu apa? Melayani Tuhan itu segala hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi ya, kita lakukan gerakannya bareng-bareng ya adik-adik ya. Apa itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu segala hal yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, Bapak Paulus sama Bapak Silas juga gitu ya. Ya, suka cerita soal Tuhan Yesus juga ke orang-orang supaya orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama mereka. Nah, mereka melayani Tuhan ya. Tapi ada orang-orang yang memang nggak suka dengar Bapak Paulus sama Bapak Silas ini cerita, nggak suka ya. Mereka kira Bapak Paulus sama Bapak Silas ini jahat ya.
nggak suka. Terus mereka ngomong masukin ke penjara. Padahal Bapak Paulus sama Bapak Silas ini baik nggak? Baik ya, melayani Tuhan, tapi harus masuk penjara. Tapi nggak cuma dikurung aja loh adik-adik di penjara, tapi kita lihat ya. Nih, kakinya juga diikat loh. Enak nggak? Nggak enak, kakinya diikat tuh. Lihat, susah bergerak, ya. Nggak enak. Padahal kan nggak jahat. Bapak Paulus sama Bapak Silas baik, cuma melayani Tuhan aja, tapi ditangkap ya, diikat kakinya, dikurung dalam penjara ya. Tapi Bapak Paulus sama Bapak Silas nggak marah, nggak sedih. Mereka tetap melayani Tuhan di dalam penjara. Loh, ngapain melayani Tuhannya? Lihat. Nah, Bapak Paulus sama Bapak Silas ngapain? Menyanyi. Buat siapa? Buat Tuhan. Wah, walaupun lagi sulit ya, mereka mau melayani Tuhan. Mereka nyanyi untuk Tuhan. Ya, mereka seneng tetepan. Lihat mukanya tetap seneng ya, nyanyi buat Tuhan. Waktu itu juga di penjara ya, mereka dijaga loh sama bapak penjaga. Ada yang jaga juga ya, ada yang jaga juga tugasnya. Tapi mereka menyanyi untuk Tuhan ya. Nah, tiba-tiba adik-adik waktu mereka menyanyi ya, tiba-tiba penjaranya goyang ya. Kenapa kok goyang? Karena gempa. Goyang ya, gempa. Waktu gempa ya, yang mengikat kakinya mereka juga rusak ya, lepas gitu. Terus pintunya juga terbuka, pintu penjaranya. Bapak Paulus sama Bapak Silas bisa kabur nggak? Bisa ya. Waktu itu bapak penjaganya melihat, buru-buru turun lihat, sudah kebuka pintunya, sudah hilang. Bapaknya takut adik-adik, karena kalau lepas dihukum, bisa dihukum mati, bisa dibunuh mati karena nggak bisa jaga. Takut sudahan ya, bapak penjaganya takut, sudah mau bunuh dirinya sendiri. Tapi adik-adik ya, Bapak Paulus sama Bapak Silas tiba-tiba bilang, stop, kami masih di sini. Ya, jangan bunuh diri, kami masih di sini. Loh, ternyata Bapak Paulus sama Bapak Silas ya, Bapak Paulus sama Bapak Silas masih ada, nggak pergi, nggak kabur. Walaupun bisa, tapi nggak kabur loh. Mereka tetap di situ. Bapak penjaganya pun kaget ya, karena Bapak Paulus sama Bapak Silas tetap di situ loh, nggak kemana-mana. Ya, terus Bapak penjaga ini pun tersungkur ya, hormat sama Bapak Paulus sama Bapak Silas. Terus tanya, siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus itu? Ya, penasaran sama ceritanya Bapak Paulus sama Bapak Silas selama ini. Karena Bapak penjaga lihat ya, Bapak Paulus sama Bapak Silas orang yang baik ya, bukan orang jahat ya. Nah, terus Bapak penjaganya juga ajak Bapak Paulus sama Bapak Silas pergi ke rumahnya ya. Nah, di rumahnya ya, mereka diobati, mereka dikasih makan ya. Terus juga bapak penjaganya tanya-tanya ya soal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, di situ Bapak Paulus dan Bapak Silas bisa melayani Tuhan lagi, bisa cerita lagi juga soal siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sayang sama bapak penjaga ini dan sayang sama seluruh keluarganya ya. Ini keluarganya bapak penjaganya ya. Kalau Tuhan Yesus sudah rela mati disalib ya untuk menebus dosa, terus juga bangkit hidup gitu ya. Wah, senang sekali ya. Bapak penjaga ini sama seisi rumahnya, keluarganya senang semua karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Nah, penjaga ini jadi kenal sama Tuhan Yesus juga ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu nggak ya, kalau Bapak Paulus sama Bapak Silas tadi selalu melayani Tuhan.
walaupun sulit sekalipun ya, lagi sedih, lagi nggak enak ya, mereka tetap melayani Tuhan. Kenapa kok mau melayani Tuhan? Karena mereka tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama mereka ya. Jadi mereka mau melayani Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga sayang loh sama adik-adik, sayang banget sama adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus juga sudah mati di salib ya untuk menebus adik-adik, bangkit dan hidup. Tuhan Yesus itu hidup ya. Nah, adik-adik juga mau melayani Tuhan ya. Apa itu melayani Tuhan? Ya, segala hal, semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, kita mau melayani Tuhan ya, seperti Bapak Paulus sama Bapak Silas. Walaupun kadang kondisinya sulit, kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan tuh bisa kayak gimana ya? Nah, melayani Tuhan tuh kayak gini. Ya, adik-adik bisa berdoa bersama, mungkin sama papa mama di rumah ya. Berdoa itu kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita berdoanya sungguh-sungguh ya, karena berdoa itu ngobrol sama Tuhan. Nah, ini melayani Tuhan juga. Kita bisa doakan juga kalau ada yang sakit, kita bisa doakan teman yang sakit juga, atau papa mama yang sakit, atau keluarga ada yang sakit, bisa doakan. Itu melayani Tuhan ya, kita lakukan untuk Tuhan. Apa melayani Tuhan itu? Nah, biasanya di gereja ya, kasih kantong persembahan, kasih persembahan itu juga melayani Tuhan ya. Karena adik-adik kasih persembahan untuk Tuhan, bersyukur karena Tuhan itu baik ya. Kita kasih persembahan buat Tuhan ya. Nah, melayani Tuhan itu apa lagi ya? Melayani Tuhan itu, nah, adik-adik beres mainan, beres buku ya, beres apa ya, yang adik-adik lakukan beres-beres untuk siapa? Untuk Tuhan, karena Tuhan suka kalau adik-adik habis main ya, mau beres ya, lakukan untuk Tuhan ya. Nah, ini kita sayang sama nenek ya, sayang sama kakek, nenek, papa, mama ya. Ini melayani Tuhan juga ya. Kita mau kasih sesuatu, kita mau bikin nenek senang, bikin kakek senang, bikin papa mama senang, itu juga melayani Tuhan ya. Kita lakukan karena Tuhan sudah sayang sama kita dan Tuhan sayang sama papa mama, kakek nenek. Ya, kita mau hormat, kita mau taat, kita mau sayang sama mereka. Ya, ini juga melayani Tuhan. Ini juga melayani Tuhan sama kakak atau sama adik, rukun, nggak bertengkar ya. Karena Tuhan suka kalau adik-adik rukun ya, nggak bertengkar. Ini juga melayani Tuhan ya. Adik-adik bisa bantu jaga adik ya, main bareng, atau bantu adik kalau kesulitan makan, adik-adik bantu suapin. Itu melayani Tuhan juga ya. Adik-adik lakukan untuk Tuhan ya, lakukan yang Tuhan suka ya, untuk Tuhan. Nih ya, adik-adik cerita ke keluarga, sepupu, cici sepupu, adik sepupu, cerita ke cece, kuku, titi, meme, cerita ke semua ya, cerita ke teman-teman juga. Kalau Tuhan sayang sama mereka, dan adik-adik juga bisa ajak teman ke ikut sekolah minggu juga. Nah, ini melayani Tuhan. Kita mau lakukan ini untuk Tuhan. Iya, itu melayani Tuhan. Adik-adik mau ya melayani Tuhan? Yang mau melayani Tuhan, angkat tangan. Iya, semuanya mau ya melayani Tuhan ya. Good. Nah, adik-adik sekarang kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa ya. Ikuti Losius Hasam berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi saya. Saya mau
melayani Tuhan. Saya mau lakukan yang Tuhan suka untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang waktunya aktivitas. Nah, nih Pak Mama lembar ini ya. Coba tulisannya apa? Melayani Sang Juru Selamat. Siapa Juru Selamat? Tuhan Yesus. Kita mau melayani Tuhan Yesus. Nah, gambar-gambar tadi ya, melayani Tuhan kita mau tempel satu persatu ya. Kita mau berdoa, tempel ya. Terus apa lagi? Kita mau kasih persembahan buat Tuhan, kita tempel ya. Kita mau melayani Tuhan ya adik-adik ya. Mau beres-beres, tempel. Tempel semuanya ya. Kita mau apa? Melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan? Semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, kita mau lakukan ya, adik-adik tempel ya yang kita mau lakukan. Kita mau melayani Tuhan. Iya. Kerjain bareng Papa Mama ya. Good. Baiklah anak-anak semua, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, berdoa. Kita juga sudah dengar firman, membuat aktivitas. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah, semua ingatkan, besok tanggal 17 Agustus 2020, gereja kita akan mengadakan malam doa bagi bangsa. Nah, anak-anak boleh join ya di YouTube channel dari BCS Surabaya. Boleh ajak papa dan mama untuk bersama-sama mendoakan bagi bangsa kita Indonesia. Hari ini kita belajar bukan untuk setia melayani juru selamat kita, setia untuk menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Nah, inilah kesempatan kita juga untuk bersama-sama mewujudkannya dalam doa bagi bangsa. Jadi besok jam 7 malam di YouTube channel BCS Surabaya. Join ya, jam 7 malam. Nah, kita akan bersama-sama mengakhiri. Yuk, langsung aja kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan sebuah pujian, To God be the glory. Biar ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. To God be the glory. To God be the glory, great things
Apa itu? Tak beli. Sri, beli kayak satu nih ya Sri itu kue. Beli 01 paduan. Ini Bu. Ya. Makasih. Ya. Ya, sama-sama. Besok pagi tak beli lagi. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuh, tadi yang jual lumpia ya. Oh iya, omanya yang beli lumpianya ya, Sel? Iya. Tadi oma nyanyi lagu apa ya, kok bagus ya? Nyeritakan apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh iya. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat Oh iya. buat orang banyak. Iya bagus ya lagunya. Bisa diajarin nggak oma kita Bisa, lagunya? yuk. Main tempat mak. Tuh, mari duduk sini. Oh iya. Yuk nyanyi bareng-bareng ya tuh. Oh iya. Bareng Mato ya nih. Iya. Yuk nyanyi. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuh, Iya, Mak. Mak mau ke tempat panti jompo untuk bagi-bagi berkat. Oh iya, Mak. Ikut ya tuh. Oh iya, iya, Mak. Ikut ya, Mak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, saya bersyukur buat umur panjang yang
telah kau berikan sampai di usia 93 tahun ini. Dan biarlah kau pakai hidup saya ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat ulang tahun, Mawa. Tuhan memberkati semuanya. Selamat ulang tahun, Mawa. God bless you abundantly.